Kalau Anda lihat background, walaupun hari ulang tahun, tetapi masa-masa ini adalah masa prapaskah, masa puasa, suatu retret agung, di mana gereja mengajak kita untuk selama 40 hari ini untuk menyelami kembali misteri penyelamatan, misteri kasih Allah yang tanpa batas melalui penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui penderitaan, wafatnya di salib dan juga kebangkitannya. Untuk masuk dalam masa prapaskah ini, saya bacakan dari Katekismus Gereja Katolik ya, yaitu KGK 1438. Jadi dikatakan di sini dalam pengajaran gereja ini, masa dan hari pertobatan dalam tahun gereja, masa puasa atau kemudian tiap hari Jumat sebagai kenangan akan wafat Tuhan kita Yesus Kristus adalah waktu pembinaan hidup pertobatan gereja. Waktu-waktu ini sangat cocok terutama untuk retret, upacara tobat dan siara pertobatan untuk pengorbanan secara sukarela, umpamanya oleh puasa dan memberi sedekah, dan untuk membagi-bagikan dengan sesama, yaitu melalui karya karitatif dan misioner. Jadi ini juga merupakan masa pertobatan di mana gereja mengajak seluruh umat Allah untuk sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Maka dalam hal ini ya sebagai background ya, walaupun hari ini ulang tahun kelima channel Rohani Jalan Doa, tetapi kemudian ada satu gambaran. Mengapa saya pasang suatu gambaran Kristus yang tersalib? Jadi lukisan ini dilukis merupakan sketsa dari Santo Yohanes Salib, karena satu ketika rupanya beliau mengalami suatu pengalaman rohani, suatu penglihatan Yesus yang tersalib. Jadi Yesus yang tersalib, tetapi kemudian lukisan ini sketsanya ditinjau dari suatu sudut ya. Jadi agak menyamping seperti itu. Dan rupanya ini kemudian memberikan inspirasi pada seorang pelukis terkenal. Lalu kemudian akhirnya dia melukis gambaran Yesus yang tersalib dengan lukisan seperti ini, tetapi dengan kreasinya dan perenungannya sendiri. Tetapi memang mengapa saya mengangkat lukisan Santo Yohanes Salib ini, sketsa yang dibuat Santo Yohanes Salib dari penglihatan yang dia alami. Rupanya ada satu kejadian akhir-akhir ini ya. Jadi karena kami juga mendapat tugas untuk mendampingi suatu kelas spiritualitas dalam satu kelompok kategorial. Lah kemudian karena tugas untuk mendampingi ini, kita juga karena jalan kelas ini secara online, lalu selama satu semester ini ya kurang lebih ya sampai berakhir nanti bulan November ya. Tetapi dalam persiapan untuk kelas spiritualitas ini, yang menarik perhatian seperti ini ya. Artinya ada satu pengalaman yang saya alami sampai akhirnya gambaran ini begitu, apa yang menjadi sketsa Santo Yohanes Salib itu begitu mengesan bagi saya. Jadi kemudian kita ada kemudian dari tim yang membuat rancangan begitu, ya kurang lebih 3, kemudian kita mau pilih-pilih. Tapi ketika mulai memilih, kemudian saya tiba-tiba, saya pikir ya sudah, pilih salah satu saja semua biar voting. Tapi ketika mulai memilih, pada awalnya ya saya terima begitu saja ya, tanpa banyak pikiran apa-apa. Tapi tiba-tiba saya sadar, oh salib-salib di gambar-gambar ini tanpa korpus. Tidak ada korpusnya. Korpus ini yaitu sosok Tuhan Yesus yang tersalib. Lalu kemudian saya lihat begitu banyak bling-bling ya, jadi begitu banyak mutiara-mutiara di sekitar salib itu. Jadi pokoknya gambarannya begitu, ya banyak sekali perhiasan-perhiasannya di salib itu. Nah tiba-tiba saya kemudian teringat pada sketsa Santo Yohanes Salib tentang salib ini. Kemudian saya cari search di Google dan akhirnya ketemu dengan segala latar belakang dan ceritanya di balik salib ini. Tetapi kemudian akhirnya suatu perenungan masuk di sini. Satu perenungan dari
kejadian sederhana ini soal pemilihan background ya. Satu perenungan bahwa seringkali ya kita sebagai orang-orang Kristiani menempatkan salib ya kadang-kadang sebagai perhiasan ya, sebagai perhiasan atau ya hiasan dan sebagainya ya. Tetapi ya masuk perenungan lebih dalam, ini berlaku bukan hanya masa prapaskah, tapi seluruh kehidupan kita. Seringkali salib ini mungkin hanya hiasan atau seperti perhiasan yang indah atau kemudian yang kita kenakan. Tetapi sebenarnya salib bukan hanya perhiasan, tetapi salib Kristus ini adalah keselamatan yang diberikan Yesus, yang ditawarkan Yesus kepada setiap kita murid-muridnya. Salib Yesus yang menyelamatkan, dan dia menempuh salib ini. Ini adalah jalan cinta kasih yang telah ditempuh Tuhan Yesus sendiri. Dan ini adalah jalan pengorbanan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu Tuhan Yesus mengajak setiap muridnya untuk meneladani dia, untuk belajar dari dia. Karena Yesus adalah Tuhan dan Guru kita. Ya, kadang-kadang kita juga dengar banyak sekali orang tidak paham tentang salib Kristus ini. Banyak orang kadang-kadang melecehkan atau mungkin menistakan dengan, ya bahkan sempat viral juga ya, berkaitan dengan salib Kristus ini. Tetapi karena apa? Dunia tidak paham akan jalan yang ditempuh oleh Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Istilahnya apa ya? Pikirannya tidak nyampe, nggak sampai. Karena rencana Allah itu melampaui pikiran manusia. Yesus melalui jalan penderitaan, wafatnya disalib, dan juga kebangkitannya yang mulia. Dengan jalan inilah Putra Allah sekaligus Putra manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, mau menyelamatkan seluruh umat manusia, mau menyelamatkan seluruh dunia. Satu gambaran yang indah dalam perjanjian lama sebenarnya diungkapkan ya. Bagaimana kita belajar dari perjanjian lama, bagaimana Abraham, ya Bapak Abraham karena ketaatannya mengikuti perintah Allah. Dia kemudian artinya apa? Hidup terus dalam iman, hidup terus dalam pengharapan. Bahkan sampai dikatakan kitab suci ya, kalau di kitab suci katakan sudah kondisi mati pucuk, lalu Sarah istrinya ini juga sudah ya maaf menopause begitu ya. Sudah usianya sama-sama lansia, lanjut usia. Tapi Allah selalu berjanji, lihatlah bintang-bintang di langit. Demikian juga sebanyak itulah keturunanmu. Lihatlah pasir di pantai. Demikian juga begitu keturunanmu. Tapi Abraham tetap percaya pada Allah. Akhirnya kemudian Allah memberikan Abraham putra dari Sarah, yaitu Ishak. Nah, kemudian Ishak ini sudah bertumbuh, tetapi kemudian Allah menguji ketaatan Abraham. Ishak diminta untuk dikorbankan. Betapa beratnya penderitaan Abraham ini. Betapa luar biasa dan dahsyatnya penderitaan Abraham ini. Tetapi kemudian dia tetap taat mengikuti kehendak Allah. Bayangkan seorang Abraham ya. Betapa menderitanya dia ketika ia mengajak anaknya ini untuk ke tempat kurban dengan membawa kayu-kayu bakar. Siapa kurbannya? Yaitu anaknya itu sendiri. Anak kesayangannya semata wayang ini. Tetapi ketika kemudian ya anaknya bertanya siapa yang dikurbankan, lalu Ishak ini yang akan dikurbankan. Dan ketika dikurbankan, dan Allah kemudian sungguh-sungguh tergerak hatinya dengan ketaatan Abraham, sehingga korban Abraham di mana mau mengorbankan Ishak anaknya ini, segera kemudian Ishak ini digantikan korban anak domba Allah.